Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sina Nursolihah dari kelas 11 TKJ 1. Di sini saya akan membahas pengenalan sistem operasi Linux. Berikut garis besar materi yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, pengenalan sistem operasi. Yang kedua, Linux are everyday and everywhere. Yang ketiga, mengapa kita belajar Linux. Yang keempat, apa yang membuat Linux bagus. Yang kelima, apa itu open source dan closed source. Yang keenam, Linux distributions. Yang ketujuh, Linux arsitektur. Yang ke-8, CLI and GUI. Nah, sebelum kita tahu lebih dalam apa itu Linux, kita akan membahas apa itu sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem paling dasar yang bertindak sebagai jembatan atau penghubung antara hardware, komputer, dan user, serta application software tanpa OS. Komputer hanyalah sekumpulan komponen elektronik yang tidak dapat menerima instruksi. Selanjutnya, ada pula fungsi-fungsi utama OS. Yang pertama, manajemen memori dan proses CPU, yaitu mengalokasikan dan membebaskan alokasi memori atau RAM untuk program-program yang sedang berjalan agar tidak bentrok. Yang kedua, manajemen berkas atau file system, mengatur penyimpanan data dalam struktur direktori atau folder, menangani pembuatan, penghapusan, dan membaca atau menulis file. Yang ketiga yaitu manajemen perangkat input atau output, seperti keyboard, mouse, dan printer, untuk mengelola komunikasi dengan perangkat keras tambahan seperti keyboard, mouse, monitor, printer, dan kartu jaringan melalui device driver. Selanjutnya yaitu Linux are everyday and everywhere. Meskipun pengguna awam lebih familiar dengan Windows atau Mac OS pada komputer meja, Linux sebenarnya mendominasi hampir seluruh infrastruktur teknologi modern di dunia. Yang pertama, penerapan Linux di berbagai sektor. Contohnya, smartphone, OS Android dibangun di atas kernel Linux. Yang kedua, internet dan web server. Mayoritas situs web dunia yaitu Google, Facebook, dan Wikipedia berjalan di server Linux. Yang ketiga, cloud dan data center. Infrastruktur cloud seperti AWS, Google Cloud, dan Azure mendominasi penggunaan Linux. Yang keempat, superkomputer. 100% dari 500 komputer tercepat di dunia menggunakan Linux. Yang terakhir, perangkat IoT dan embedded, seperti smart TV, router Wi-Fi, hingga sistem navigasi mobil. Selanjutnya, mengapa kita belajar Linux? Melihat betapa luasnya penggunaan Linux, muncul pertanyaan mengapa kita harus belajar Linux. Keahlian menguasai Linux merupakan syarat utama untuk berbagai posisi bergaji tinggi di industri teknologi modern. Seperti kebutuhan industri, keahlian Linux sangat dicari untuk posisi DevOps, sistem administrator, cloud engineer, dan cyber security. Yang kedua, keamanan unggul. Struktur izin hak akses yang ketat membuat Linux jauh lebih aman dari serangan virus dan malware. Yang ketiga, efisiensi dan performa. Ringan, hemat daya, serta mampu berjalan lancar pada perangkat lunak dengan spesifikasi rendah. Yang terakhir, kontrol penuh. Pengguna memiliki kebebasan penuh untuk mengkustomisasi sistem sesuai kebutuhan. Selanjutnya, apa yang membuat Linux bagus? Selain alasan tadi, ada beberapa keunggulan utama yang membuat Linux begitu diminati. Yang pertama, stabilitas dan uptime tinggi. Linux dikenal tidak membutuhkan reboot ketika berkala setelah pembaruan sistem atau instalasi aplikasi. Server Linux mampu berjalan bertahun-tahun tanpa berhenti atau mengalami masalah seperti blue screen of death. Yang kedua, bebas biaya atau gratis. Sebagian besar distribusi Linux bisa diunduh dan digunakan secara gratis tanpa perlu lisensi mahal. Yang ketiga, komunitas dan ekosistem yang kuat. Dukungan dokumentasi forum seperti Stack Overflow, Reddit, forum distro, dan kontribusi dari ribuan pengembang global membuat penyelesaian masalah atau troubleshooting dapat dilakukan dengan cepat. Yang terakhir, privasi pengguna terjamin. Linux tidak mengumpulkan data telemetri, kebiasaan mengetik, atau riwayat penggunaan
pengguna secara diam-diam untuk keperluan iklan, berbeda dengan OS komersial lainnya. Selanjutnya, apa itu open source dan closed source? Dari segi kode sumber, Linux transparan untuk umum dan bisa dilihat dan dimodifikasi. Sedangkan closed source tertutup memiliki eksklusif perusahaan pembuat. Dari segi biaya, open source mayoritas gratis, sedangkan closed source berbayar atau memerlukan lisensi resmi. Dari segi pengembangan, open source dikembangkan secara kolaboratif oleh komunitas global, sedangkan closed source dikembangkan secara internal oleh tim perusahaan. Dari segi fleksibilitas, open source bebas diubah dan didistribusikan ulang, sedangkan closed source terikat oleh aturan dan batasan hak cipta vendor. Selanjutnya, distro Linux. Pengertian distro Linux secara murni sebenarnya hanyalah sebuah kernel atau inti sistem operasi ketika kernel tersebut digabungkan dengan program utility, sistem berkas, manajer paket, serta antarmuka grafis. Maka terbentuklah satu OS utuh yang disebut distro Linux. Selanjutnya, kategori keluarga distro utama. Yang pertama, Ubuntu atau Debian, sangat populer, ramah pengguna pemula, cocok untuk desktop dan server. Yang kedua, Fedora atau Red Hat, standar enterprise atau perusahaan yang fokus pada fitur-fitur mutakhir. Yang ketiga, Arch Linux, ditunjukkan untuk pengguna tingkat lanjut yang memungkinkan kustomisasi tingkat tinggi dari nol. Yang keempat, Kali Linux, didesain khusus untuk kebutuhan cybersecurity, uji penetrasi. Selanjutnya, arsitektur Linux. Bagaimana sebenarnya cara kerja Linux di balik layar? Mari kita lihat arsitektur Linux yang terbagi dalam beberapa lapisan hierarki. Yang pertama, user layer, pengguna yang memberikan input atau perintah melalui aplikasi. Yang kedua, application layer, program yang dijalankan oleh pengguna seperti web browser, text editor, media player. Yang ketiga, cell layer, yaitu penerjemah perintah atau command interpreter. Cell menerima perintah dan pengguna baik lewat CLI seperti bash maupun GUI dan mengonversinya menjadi panggilan sistem. Yang keempat, kernel layar atau inti OS. Lapisan utama yang mengontrol langsung komunikasi dengan hardware. Fungsi utamanya yaitu meliputi manajemen CPU, memori, driver perangkat, dan keamanan sistem. Yang terakhir, hardware layer, perangkat keras fisik komputer seperti prosesor, RAM, hard disk atau SSD, GPU, dan network card. Selanjutnya, dalam mengoperasikan Linux, ada dua jenis antarmuka yang bisa kita gunakan, yaitu CLI dan GUI. Command Line Interface atau CLI, sistem interaksi berbasis teks di mana pengguna mengetikkan perintah spesifik pada baris perintah, terminal, atau konsol. Keunggulannya itu sangat cepat dan ringan, tidak membuang memori RAM atau GPU untuk menampilkan elemen visual. Yang kedua, otomatisasi memungkinkan pembuatan script atau shell scripting untuk menjalankan ratusan tugas secara otomatis. Yang ketiga, akses jarak jauh atau remote access, sangat mudah dikendalikan dari jauh menggunakan protokol SSH meskipun jaringannya lambat. Selanjutnya ada Graphical User Interface atau GUI, sistem interaksi berbasis grafis atau visual menggunakan elemen seperti jendela Windows, ikon, tombol, dan kursor mouse. Keunggulannya yaitu user friendly, sangat mudah digunakan oleh pemula tanpa perlu menghafal perintah teks. Yang kedua, visualisasi jelas, nyaman untuk pekerjaan multimedia seperti desain grafis, editing video, dan navigasi kasual. Kesimpulannya yaitu Linux bukan sekedar sistem operasi biasa, melainkan fondasi utama teknologi modern saat ini. Demikian presentasi dari saya mengenai pengenalan sistem operasi Linux. Semoga materi ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di video berikutnya.